ada 7 hal yang bisa bikin kamu boncos saat beriklan. Yang pertama adalah kalau saat kalian beriklan, kalian menggunakan bid iklan yang terlalu tinggi. Selamat datang di channel Jatilim. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk membahas 7 hal yang bisa bikin kalian boncos saat beriklan. Yang pertama adalah kalau saat kalian beriklan, terutama saya ngomong kalau kalian beriklan di marketplace ya, seperti Shopee, Lazada, TikTok, dan lain sebagainya, kalian menggunakan bid iklan yang terlalu tinggi. Misalnya berapa? Misalnya kalian bisa menggunakan bid iklan sesuai rekomendasi. Contoh di Shopee rekomendasi bisa di angka 4.000, 5.000, dan seterusnya. Itu akan bisa membuat kalian boncos. Lalu sebaiknya menggunakan bid di angka berapa? Nah, sebetulnya penggunaan bid ini semuanya harus menyesuaikan, tergantung dengan berapa margin keuntungan dan juga tingkat konversi dari produk yang kalian miliki. Idealnya bid iklan itu biasanya bagusnya di bawah Rp500 per klik. Kalau di atas Rp500 per klik, itu akan menyebabkan kalian berpotensi, sangat besar potensi kalian untuk mengalami boncos. Kecuali produk yang kalian jual tersebut secara margin keuntungan sangat besar dan juga nilai konversinya sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga harus kalian perhatikan, biasanya yang akan membuat kalian boncos itu adalah kalau kalian memilih kata kunci yang tidak tepat. Ya, kalau kalian memilih kata kuncinya itu terlalu luas atau tidak cocok nih ya. Misalnya kalian mengiklankan produk jaket seperti yang saya pakai. Kalian kemudian memilih kata kunci, misalnya ini judul produk kita adalah jaket pria jeans, bahan jeans, jaket pria bahan jeans gitu ya. Kemudian kan muncul banyak sekali rekomendasi dari Shopee ya tentang kata kunci yang bisa kita pilih. Salah satunya mungkin yang akan muncul adalah bahan gitu. Kan bisa jaket, bisa bahan, bisa pria. Nah, kalau kalian menggunakan kata kunci seperti misalnya bahan itu kan terlalu luas. Sementara produk yang kita jual adalah jaket. Nah, kalau kalian memilih kata kunci yang terlalu luas dan tidak tepat, tidak relevan dengan produk yang kita jual, itu juga akan mengakibatkan iklan kita menjadi tidak tepat sasaran dan akhirnya menjadi boncos. Yang ketiga, kita jarang sekali melakukan evaluasi iklan. Ingat teman-teman, beriklan itu adalah proses jangka panjang. Nggak bisa instan begitu kita pasang iklan, semuanya langsung baik-baik saja, enggak. Semua itu butuh proses di mana kita harus melakukan evaluasi. Mungkin di tahap awal kita sudah memilih kata kunci nih. Katakanlah memilih 10 hingga 15 kata kunci dengan bid tertentu ya. Kemudian berjalannya waktu kita membutuhkan hasil yang lebih baik. Akhirnya kita mulai mengevaluasi. Oh, ternyata untuk kata kunci ini nggak begitu bagus. Perlu kita turunkan atau perlu kita hapus dan digantikan dengan kata kunci yang lain. Nah, inilah proses evaluasi iklan. Yang keempat adalah kalau kalian mengiklankan produk yang salah. Jadi kalau kalian ini sebetulnya tidak membaca data nih, tidak tahu produk mana sih sebetulnya yang menjadi unggulan di tempat saya. Akhirnya kalian asal iklan aja, padahal produk tersebut tidak bagus untuk diiklankan. Nah, ini istilahnya kita terlalu maksain, asal tembak saja, pokoknya iklan. Paling kalau nggak boncos ya bejo gitu ya. Tapi kalau boncos ya udah, mau gimana lagi. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi kita harus mulai membaca data, minimal gunakan data di performa toko dalam 30 hari terakhir untuk kita bisa mengetahui produk mana sih yang bagus. Nah, bagus itu bisa dilihat dari mana? Bagus itu biasanya dilihat dari nilai konversi minimal dalam 30 hari terakhir. Supaya apa? Kita bisa tahu nih selama 30 hari terakhir ini daya tarik terhadap produk itu seperti apa. Dan kalau kita iklankan sudah ada hitung-hitungannya, kira-kira kita akan boncos atau tidak gitu ya. Dan yang kelima, kita harus memastikan bahwa produk yang kita iklankan tersebut stoknya lengkap. Saya paling sering mengalami kejadian begini. Saat mengiklankan, ya mungkin di awal-awal mengiklan tuh bagus tuh, tapi bisa jadi di bulan berikutnya jelek. Karena apa? Stoknya habis ya. Contoh kalau kita menjual baju nih, kemeja misalnya, kemeja warnanya ada biru, ada hitam, ada putih ya. Lalu juga ukurannya ada S, M, L dan sebagainya. Di awal-awal semua ukuran, semua warna lengkap. Tapi begitu karena stoknya nggak begitu banyak, lalu kemudian laku, mulai nih yang biru habis, yang hitam habis, sisa yang putih doang.
udah sisa yang putih juga yang M habis, yang L habis, sisa yang S doang. Nah, ini yang salah satu yang paling sering terjadi yang mengakibatkan kalau kita mengiklankan produk tersebut, orang masuk melihat tapi nggak jadi beli karena nggak bisa dibeli karena produknya habis. Yang keenam, kalau kita mengiklankan produk baru yang belum memiliki rating dan ulasan, alias mereka belum mendapatkan trust lah ya istilahnya ya. Kalau ya bukan berarti kalau misalnya kalau kita toko baru nggak boleh ngiklan dong, nggak juga, boleh aja. Tapi kalau toko baru kita iklankan dan memang dia belum memiliki rating sama sekali, itu memang berpotensi rasio iklan yang harus kita keluarkan lebih banyak, lebih besar ya. Kita harus menjangkau orang lebih banyak dan kemudian dari sekian banyak orang tersebut mungkin ada 1-2 yang kemudian beli. Nah, biasanya ini akan menyebabkan biaya iklan yang harus kita keluarkan untuk mengiklankan produk yang belum memiliki rating dan ulasan. Tentu ini akan lebih besar dibanding produk yang sudah memiliki trust. Dan yang terakhir, ya kalau kalian ingin mengiklankan produk, pastikan produk yang kalian iklankan itu memiliki konten yang menarik ya. Coba ubah posisinya. Kalian belajar berubah menjadi calon pembeli. Jadi kalau aku yang ingin membeli produk ini, apakah produk ini bisa menggambarkan kelebihan-kelebihannya? Ya, jangan sampai foto cuma satu doang. Misalnya jualan baju cuma gini doang. Orang kan nggak tahu nih posisi belakangnya seperti apa, kerahnya seperti apa, detailnya, kancingnya, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu ya teman-teman. Kalau bisa, bonus lagi kalau teman-teman bisa bikinkan video yang menarik. Jadi kita tuh bisa mendapatkan gambaran secara visual yang jelas terhadap produk yang ditawarkan. Nah, ini biasanya produk-produk yang memiliki foto yang lengkap, lalu juga ditambahkan dengan video, itu lebih meyakinkan dari sisi customernya, sehingga customer tertarik untuk berbelanja. Nah, itu ya teman-teman, ada 7 hal penting yang teman-teman harus perhatikan supaya saat kalian beriklan tuh nggak boncos ya. Tadi ada 7, kalian bisa diulang-ulang lalu didengarkan dan semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe juga. Share juga video ini kepada teman-teman sesama pebisnis online supaya saat mereka beriklan nggak boncos lagi ya. Gitu teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cuan.